Oke, Farsya itu dari nomor berapa Farsya? 13. 13 ya. Oke, dari nomor 13. Oke. Oke, Farsya, bisa kita jawab ya. Racun yang berasal dari sungai tercemar mengendap paling banyak pada Farsya jawabannya apa? D. Manusia. D. Manusia. Oke. Racun yang berasal dari sungai tercemar mengendap paling banyak ke manusia. Oke, kenapa sih kita bilang paling banyak itu di manusia? Karena manusia ini adalah sebagai salah satu konsumen puncak. Konsumen puncak itu kan adalah konsumen terakhir ya. Nah, kalau misalkan sebagai konsumen puncak, otomatis dia itu akan terkena dampaknya. Karena pusat dari semuanya itu ada di konsumen puncak. Ya, benar. Oke, nomor 14. Grafik di atas mengabarkan pengaruh penurunan konsentrasi oksigen terlalu terhadap perkembangan jumlah ikan dan bakteri pada perairan sungai yang tercemar. Pernyataan yang benar mengenai grafik di atas adalah Saya sih jawabnya yang A. Sungai mengalami pencemaran pada jarak 20 km di titik P. Oke. Sungai mengalami pencemaran pada 20 km di titik P. Oke. Kenapa tuh Farsya bisa jawab A? Soalnya menurut saya jawaban yang lain sih salah ya. Oke. Oke. Jawabannya mengalami pencemaran dari jarak 20 km di titik P. Penurunan konsentrasi oksigen terlalu menyebabkan jumlah ikan meningkat, menyebabkan jumlah bakteri menurun. Penurunan oksigen menyebabkan bakteri menurun. Oke, konsentrasi oksigen. Oke, karena ketiga jawabannya salah. Iya benar, karena kalau misalkan oksigennya turun nih, kan ini di sini penurunan oksigen. Kalau oksigennya turun, otomatis ikannya nggak meningkat, justru malah ikannya itu dia menurun, ya kan? Karena kadar oksigen di airnya itu akan mengalami penurunan sehingga jumlah ikan juga menurun. Nah, di sini penurunan konsentrasi oksigen menyebabkan jumlah bakteri menurun, bukan menurun. Justru karena oksigennya kurang, bakteri itu akan meningkat gitu sih ya. Nah, makanya dibilang salah ya jawabannya. Nah, konsentrasi oksigen terlalu tidak mempengaruhi jumlah ikan dan bakteri. Nah, ini tentu mempengaruhi jika tingkat oksigen dalam air itu air apapun itu ya, air laut, air tawar, air sungai, air danau. Jika misalkan konsentrasi oksigennya itu dia terlalu, itu sangat mempengaruhi si jumlah ikan dan juga jumlah bakteri. Ya, oke sih benar. 15. Program Citarum Harum yang sedang digalakan pemerintah merupakan salah satu usaha dalam mengatasi pencemaran Air. air. Oke, Citarum Harum. Namanya Citarum Harum. Oke, Citarum Harum ini adalah di mana proses pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai atau DAS. Nah, jadi DAS ini adalah salah satu program pemerintah daerah aliran sungai yang ada di Citarum. Nah, jadi pemerintah itu menggalakkan program ini untuk mencegah terjadi pencemaran yang ada di sungai-sungai daerah Citarum. Berarti di sini untuk mengatasi pencemaran air. Oke, sip. Nomor 16, polutan udara yang berasal dari aktivitas manusia sesuai nomor D. 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, karena asap kendaraan itu kan asalnya dari manusia. Asap industri juga dari kegiatan manusia. Berarti 3 dan 4. Sedangkan kalau 1 dan juga 2 ini berasal dari alam, bukan dari manusia gitu ya. Oke, sip. Nomor 17. Penyakit yang sering diderita manusia akibat pencemaran udara adalah C. ISPA. apa itu ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut. Oke, infeksi saluran pernafasan akut. Oke, di sini misalnya akut atau atas ya, infeksi saluran pernapasan akut. Nah,
Ini maksudnya dari infeksi saluran pernafasan akut itu kayak gimana ya? Contohnya kayak pilek, batuk, radang, nah itu masuk ke ISPA. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kamu radang, batuk, pilek itu masuk ke udah ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Maksudnya akut berarti udah parah dong ya? Enggak, maksudnya akut tuh ibaratnya itu terjadi pada anggota saluran pernafasan kita. Kalau nggak hidung, tenggorokan, ya kan, paru-paru. Nah, itu ISPA namanya. Oke, kita lanjut nomor 18. Pembuangan limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat disebut juga dengan Illegal dumping. illegal dumping. Oh, illegal dumping. Apa itu illegal dumping? Farsya. Pembuangan pembuangan apa itu? Pembuangan limbah Mm-mm. secara ilegal. Iya, Pembuangan limbah secara ilegal. betul. Kalau misalkan illegal dumping itu berarti ketika ada orang dia membuang limbah itu sembarangan ya. Pembuangan limbah secara ke tanah ya. Jadi pembuangan limbah ke tanah gitu kan bahasanya. Jadi itu kan limbah itu nggak boleh loh dibuangnya sembarangan. Limbah itu harus ada tempat penyulingannya. Jadi kalau misalkan kita mau buang ke tanah atau buang ke air itu harus disaring dulu, harus difilter dulu gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan illegal fishing berarti kan pemancingan secara ilegal nih. Misalkan mancingnya pakai bom, pakai pukat harimau. Nah, terus kalau illegal logging tuh yang dia penebangan hutan secara liar gitu ya. Oke, betul. 19. Suatu gambaran tentang peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi dan lautan secara bertahap merupakan Pemanasan global. betul pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu apa sih? Apakah kita bisa sebut bumi yang panas? Betul. Jadi, kalau pemanasan global itu dalam kondisi si bumi ini mengalami panas, gitu ya. Jadi kalau misalkan buminya panas, apa yang terjadi? Bumi panas itu, maka suhu di permukaan bumi itu akan meningkat gitu ya. Seperti itu, meningkat. Oke, betul. Kita lanjut nomor 20. Oke, apa versi jawabannya? Saya sih jawabnya B. Gas rumah kaca dapat menyerap radiasi matahari. Gas rumah kaca dapat menyerap radiasi matahari. Oke, seluruh radiasi matahari diserap oleh hutan gulu tidak dipengaruhi. Oke, jadi kamu belajar ini gak di sekolah, Farsya? Apa, Miss? Belajar ini gak di sekolah? Pas SD pernah belajar. Oke, berarti mungkin pernah ada materi ini, cuman mungkin nggak terlalu dibahas ya, nggak apa-apa deh. Oke, jadi memang kalau atmosfer, oh, Farsya sampai nomor berapa Farsya? Sampai nomor 25. 25 ya, oke. Oke, coba kita ke 23. Nah, kayaknya kalau lapisan bumi keluar deh. Oke, nah lapisan atmosfer secara berurutan dari terendah hingga tertinggi adalah A. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. iya oke. Nah, ini kamu belajar nih di bab terakhir. Ya, pokoknya tentang kayak bumi gitu dan permukaan dan lapisan bumi juga ya belajar ya. Nah, jadi lapisan atmosfer itu dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 24. Kita lanjut, Farisya. Seandainya kamu seorang pilot, agar pesawat terhindar, kamu harus menerbangkan pada daerah yang mana? Daerah 2. Soalnya Iya, kelihatan yang paling aman. iya betul. Karena penyeimbangan itu adanya di daerah stratosfer. Di daerah sini. Stratosfer ini untuk tempat pesawat terbang. Gitu. Oke, kita lanjut. Berikut ini yang merupakan lapisan ozon di atmosfer bumi. Adalah untuk apa fungsi lapisan ozon? Melindungi bumi dari sinar
Ultraviolet, Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu asalnya dari mana? matahari. Dari matahari, betul. Ya, kalau ada ozon, bayangkan kita bakal kepanasan yang panas banget ya, karena perlu sekali untuk adanya ozon ini atau lapisan yang ada di atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Oke, kita lanjut Satrio. Di sini Miss nggak tanya semua sih, paling beberapa aja sih yang ada kaitan sama materi kamu. Satrio boleh jawab nomor 31, Satrio. Yang mana, Mes? 31. Satrio nomor berapa ya? 26, Sampai? 38, Oh iya, oke. Ya, 31 boleh. 31. Corona, Mes? Oke, betul corona. Jadi ini guys, ini bagian matahari. Terkadang memang suka keluar dikit-dikit ya. Nah, jadi kalau misalkan bagian tengah ini namanya inti. Yang tengah-tengah banget tuh inti dari matahari. Terus ada lagi bagian yang bulat ini bulat-bulatnya ini namanya fotosfer. Ya. Nah, terus cahayanya namanya kromosfer. Tapi ini kan kalau matahari itu kan ini ya. Nah, yang bentuk ujung-ujung cahayanya itu namanya adalah korona gitu. Nah, oke. Sip, 32. Antara planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh benda langit yang namanya apa, Satria? Waktu itu kita udah belajar nih. Ada loh nama planet yang dimana eh dia itu memisahkan antara si planet luar dan juga planet dalam. Nah, apa kira-kira? Planet dalam planet. Apa ya, Mes? Oh, Kalau asteroid. kalau komet itu kan kita bisa sebutnya sebagai bintang berekor ya. Kenapa sih bintang berekor? Karena dia itu punya ekor. Nah, punya ekor yang dimana semakin dia jauh dari matahari, maka si komet itu ekornya semakin panjang. Nah, tapi kalau bulan, bulan itu merupakan satelit bumi. Jadi bumi itu punya satelit namanya bulan gitu. Terus, Miss, ada lagi asteroid sama meteorit. Bedanya apa? Kalau meteorit ini, dia merupakan batuan-batuan yang ada di angkasa. Ya, ketika batuan-batuan tersebut jatuh ke bumi, kan otomatis kebakar tuh di atmosfer. Nah, dari meteorit menjadi meteor gitu. Jadi kalau dia udah jatuh ke bumi itu meteor. Nah, habis itu setelah udah jatuh ke bumi, nah kan batunya udah tinggal serpi-serpihan ya. Nah, namanya meteoroid. Oke, gitu ya. Emang agak ribet nama-namanya ya. Nah, berarti ada tuh namanya sabuk. Nah, sabuk itu ibaratnya lapisan yang dia tuh penengah antara si planet dalam sama planet luar. Namanya adalah Asteroid, Mes? asteroid. Oke, seperti itu Satrio ya. Jadi ini juga berlaku untuk Farsha ya. Farsha sambil menyimak juga gitu. Ujiannya tanggal berapa ya? Belum diinfo nih, Miss ya. Ujian kayaknya minggu depannya lagi. Oh, belum belum tahu ya. Infonya Belum. belum ada. Kalau nggak salah sih katanya Selasa depan. Aduh, itu bukan minggu depannya lagi ya. Udah minggu depannya. Oke, nanti boleh silakan jadwalnya silakan kirim. Nanti kalau misalkan mau intensif ujian, persiapan untuk ujian boleh silakan berkabar. Nanti Miss coba atur jadwalnya, disesuaikan dengan jadwal kalian juga, biar nanti kalian juga bisa belajar gitu di waktu-waktu tertentu dan itu mungkin bisa sih kalau misalkan mau, Miss aku mau pelajaran yang penting aja nih kayak misalkan IPS, IPA, matematika, bahasa Inggris gitu tuh boleh.
Jadi intensif tuh selama minggu itu kamu belajar buat ujian. Misalkan ada sisa pertemuan nih, sisa pertemuannya nanti bisa buat untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Jadi boleh sih nanti coba ditanya ya, berhubung minggu depan itu tanggal 1 juga. Jadi ya boleh kita coba nanti belajar untuk persiapan ujiannya. Oke, kita lanjut 33. Oh ya, tahu mungkin Farsha atau Satrio kalau udah tahu jadwalnya silakan untuk di-share ke Miss ya, ke grup boleh. Nanti bisa Miss atur jadwalnya kalau misalkan mau les untuk intensif ujian gitu. Biar sekalian nih, maksudnya ngebahas semua soal-soal ujian kamu gitu. Kisi-kisinya ya, bukan soalnya, kisi-kisinya. Oke, kita lanjut 33 ke Satrio lagi. Benda langit yang memiliki ciri-ciri di atas adalah Hmm. Benda langit yang di atas adalah komet. orbitnya berbentuk lonjong. Oke, iya benar komet. Jadi komet ini waduh, siapa ini baru join? Aduh, Aska baru join. Aska. Oke, Aska baru join ya? Iya, tidak apa-apa Aska. Nah, jadi komet ini bisa kita sebut sebagai bintang berekor. Ya, bintang berekor. Nah, komet ini bisa kita sebut bintang berekor dan dia juga punya orbit yang bentuknya lonjong sekali. Ya. Oke, kita lanjut 34 masih Satrio. Waktu yang diperlukan bumi dalam melakukan sekali rotasi. Satu hari, Miss. Ya, oke, 1 hari betul. Atau waktunya itu berapa jam sih? 20? 24 jam. Rotasi itu apa? Rotasi itu mengelilingi Bukan, bukan, matahari. bukan. Oh, Perputaran bukan apa nih? Apa ya, Miss? bumi pada Perputaran bumi pada porosnya. pada porosnya gitu. Adik-adik ya. Nah, perputaran bumi pada porosnya. Apa saja yang diakibatkan oleh rotasi? Akibat Apa dari ya? rotasi itu kemarin kita sudah belajar loh. Apa Ini ya? apa? Perpindahan waktu. Apa sih namanya? Iya, betul. Pertama itu perbedaan waktu, betul. Terus sama apa lagi? Sama Musim siang dan siang dan malam. perbedaan siang dan malam gitu. Adanya Hmm. siang dan malam itu kan karena terjadinya rotasi. Rotasi. Itu kalau apa ya, Miss? Kayak musim pergantian musim gitu termasuk Kak? Itu dia revolusi. Oh, revolusi ya? Revolusi berapa? Berapa tahun? Setahun ya? Iya. Revolusi baru yang tadi perputaran bumi pada Pada poros bukan perputaran bumi mengelilingi matahari. matahari. Itu namanya revolusi dan jangka waktu 1 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, 35 masih Satrio. Posisi matahari, bumi, dan bulan yang benar ketika terjadi gerhana matahari total. Oke, waktu itu kita sudah belajar ya bahwa kalau misalkan poin-poin pentingnya kamu nih, kalau ngafalin, ini sekarang kan aku bingung ya membedakan yang mana gerhana matahari, yang mana gerhana total, apa gerhana matahari, yang mana gerhana bulan gitu ya. Nah, terkadang masih bingung membedakannya. Kalau gerhana matahari, intinya, poin pentingnya, posisi bulan itu dia di tengah, itu gerhana matahari. Pokoknya bulannya di tengah. Bulan di tengah, itu gerhana matahari. Tapi kalau gerhana bulan, yang di tengah itu buminya. Gitu. Kalau Miss dulu tuh ngapalin kayak gini, maka Miss tuh nggak pernah ketuker antara matahari dan gerhana bulan. Gitu ya, Satrio. Nah, oke, berarti jawabannya yang mana, Satrio? Ini kan P itu matahari, Q itu bumi, R itu bulan. Berarti kalau misalkan di sininya gerhana matahari total, nah berarti P-nya posisi di mana?
Apa, Miss? Nah, berarti posisinya mana? Jawabannya mana? Jawabannya A. P1, Q2, R3. Bentar dulu dong. Gerhana matahari tadi posisi bulannya di tengah, Satrio. Berarti harusnya R ini posisinya ada di mana? Bener nih di sini. Berarti R-nya di 2. R-nya di 2 dong. Nah, R-nya di 2. R-nya di 2. Nah, R-nya di 2. Terus Q-nya Oh berarti. iya, buminya di 3. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang B. Yang B gitu. Oke, ini diinget-inget lagi ya. Oke, sekali lagi Miss bilang nanti kalau misalkan kamu kan mau dikit lagi mau ujian. Nanti silakan kita boleh intensif untuk ujian ya, untuk persiapan ujian. Misalkan kan kamu jadwalnya tuh dari hari Selasa ya, Selasa tuh udah mulai ujian. Itu boleh silakan di-share. Nah, misalkan nanti Miss buka kelasnya tuh dari hari Senin atau dari hari Minggunya. Itu nanti Miss buka dan dihitung sesuai dengan berapa kali kamu mau belajarnya gitu ya. Itu boleh, nanti silakan didiskusikan saja. Oke, kita mulai ke Aska. Aska boleh dijawab nomor 1 Aska. Menurut hierarki biologi nomor 1, 2, dan 3, urutan masing-masing adalah Miss? nomor 1 Aska. A, C, B. Oke. Berarti jawabannya yang A, B, atau C? Apa, Miss? Dari molekul terbentuklah sel, lalu membentuk jaringan, jaringan membentuk Organisme. organ dulu organ, lalu membentuk sistem, Organisme. ya lalu membentuk organisme. Jadi urutannya kayak gini Aska. Nah, coba boleh Aska baca lagi dari yang pertama. Molekul, Sel, jaringan, organ, sistem orang, organisme, sistem organ, organ, organisme, ekosistem. ekosistem. Nah, jadi ini adalah urutan-urutan dalam biologi. Ya, yang pertama ada molekul membentuk sel, lalu jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan juga ekosistem gitu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 1 yang mana? Apa, Miss? Nomor 1 jawabannya yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Yang B. Yang B, kita lihat. Iya, betul, yang B. Oke, kita lanjut nomor 2. Makhluk hidup yang tersusun atas sel prokaryotik. Nah, Aska jawabannya yang mana aja? Maksudnya, Miss? Makhluk hidup yang tersusun atas sel prokaryotik. Belum share screen ya, bisa ya? Nomor 2, Aska. Makhluk hidup yang tersusun atas sel prokaryotik. Nah, di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, Aska jawabannya yang mana? B. Sel prokaryotik. Jawabannya itu adalah jamur. Nah, jadi gini bedanya ya Aska. Ini berlaku untuk Aska, Farsya, dan juga Satrio. Jadi tolong disimak baik-baik. Ini kisi-kisi untuk ujian.
Jadi kalau ujian itu memang mencakup dari soal-soal di ujian kamu nanti. Ya. Nah, di sini apa itu sel prokariotik? Miss jelasin dulu ya di sini. Jadi sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki dinding sel. Nah, contohnya itu apa? Yaitu jamur. Jamur dan juga kingdom dari Monera. Nah, kingdom jamur itu kan kita sebutnya kingdom fungi ya. Nah, kingdom fungi itu bisa kita sebut sebagai kingdom jamur. Nah, dan kingdom Monera. Monera itu contohnya itu adalah alga. Oke. Nah, ini namanya sel prokariotik. Miss, kalau sel eukariotik apa? Nah, kebalikannya dari sel prokariotik. Nah, kalau sel eukariotik itu adalah sel yang dimana dia memiliki dinding sel. Nah, ini hati-hati adik-adik ya, ini sering kali keluar nih. Sering kali keluar terkait kingdom-kingdom. Pernah kan belajar di semester 2 inilah, pernah belajar tentang kingdom-kingdom. Ada kingdom fungi, kingdom monera, ya pernah belajar ya? Nah, sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki dinding sel. Oke, jadi gini adik-adik ya, untuk himpunan pembelajaran sebenarnya Miss tuh orang random ya, maksudnya kalau emang kamu butuh di mata pelajaran tertentu, Miss itu oke-oke aja. Misalkan butuhnya di pelajaran yang emang kira-kira kamu bener-bener nggak bisa di situ. Contohnya kayak misalkan matematika ya. Matematika, terus IPA, bahasa Inggris tuh boleh banget belajar sama Miss. Jadi nggak hanya satu himpunan aja nih. Nah, jadi kan kamu bisa explore ilmu yang lain ya, gitu. Nah, jadi Miss harap kalau misalkan les nanti bisa di-schedule untuk jadwal-jadwal mata pelajaran lainnya gitu. Biar maksudnya nggak gimana ya? Nggak bosen gitu. Misalkan kayak bahasa Inggris, belajarnya bahasa Inggris terus gitu ya. Kayaknya agak bosen sedikit gitu ya. Jadi per minggu itu kita ganti lah. Misalkan bahasa Inggris sama IPA atau bahasa Inggris sama MTK gitu. Jadi per minggunya itu tetap ada bahasa Inggris tapi diselingin sama mapel lainnya gitu ya. Biar kamu juga bisa explore ilmu yang lainnya. Nah, di sini sel eukariotik, sel yang memiliki dinding sel. Yang pertama ada kingdom plantae. Nah, ini sering banget kamu denger ya, kingdom plantae ini. Nah, ini maksudnya ke dalam kingdom tumbuh-tumbuhan. Jadi, Miss, berarti kalau jamur sama tumbuh-tumbuhan itu beda. Tentu beda. Kalau misalkan jamur, dia itu bukan tumbuhan. Jamur itu masuknya ke dalam fungi ya. Jadi jamur itu bukan hewan, bukan tumbuhan. Jadi dia masuknya memang ke makhluk hidup yang namanya fungi atau jamur gitu ya. Nah, sedangkan kalau tumbuh-tumbuhan apapun itu kayak sejenis bunga, pohon dan sebagainya, pokoknya segala jenis tumbuhan itu namanya adalah plantae. Kita bisa sebutnya plantae. Dan ada juga kingdom animalia. Miss, kingdom animalia itu apa? Kingdom hewan. Jadi setiap hewan, apapun hewannya, itu disebut animalia. Kita bisa sebut animalia. Lalu ada kingdom protista. Nah, pokoknya pernah nih belajar. Miss tahu banget karena Miss juga ngajar yang kelas 7 yang lain gitu. Jadi Miss tahu materi-materi apa aja materi kelas 7 ini gitu ya. Jadi nggak mungkin salah nih, ini pasti pernah belajar. Nah, kingdom protista ini dia itu masuknya ke dalam kingdom bakteri. Jadi segala jenis bakteri, apapun bakteri itu, ya, itu disebutnya sebagai protista gitu. Nah, jadi dalam makhluk hidup itu ada sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Kalau sel eukariotik, sel yang memiliki dinding sel. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, bakteri, dan kita salah satunya manusia gitu. Sedangkan kalau misalkan sel prokariotik, itu adalah sel yang tidak punya dinding sel. Berarti dia itu tidak seperti manusia, hewan, dan tumbuhan ataupun bakteri. Mereka hidup tanpa adanya dinding sel. Contohnya kayak jamur dan juga alga. Nah, makanya di sini jawabannya adalah jamur. Ya.
Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, tadi tumbuhan itu kita sebutnya sebagai plantae. Sedangkan kalau hewan kita sebutnya sebagai animalia. Oke, pertanyaannya untuk Aska. Nanti kalau misalkan Aska nggak bisa, Miss oper ke yang lain. Miss oper ke yang lain. Oke, silakan Aska dijawab. Oh, Miss, Nomor 3. saya ngerti. Saya nggak ngerti, Miss. Maksudnya apa, Miss? Aska, Aska tadi udah jawab soal yang Miss kirim ke grup belum? Saya jawabnya yang dari 13 sampai 25. Oke, baiklah. Oke, nggak apa-apa Aska. Berarti Aska belum ngerjainnya. Iya, jadi itu kan Saya ada udah yang 13 sampai 25. 13 sampai 25 tadi Farsha sayang. Oke, jadi Miss ubah lagi karena tuh Satrio itu kan baru pulang eskul ya. Jadi Miss taruh Satrio itu di nomor belakang karena memang Satrio ini kan dia baru pulang, maksudnya biar dia cari jawabannya dulu gitu. Dan ternyata mungkin nggak ini ya belum belum baca grup juga ya. Gak apa-apa Aska. Oke. Boleh silakan nomor 3 Miss oper ke yang lain aja. Miss oper ke yang lain. Oke, silakan Farsha, silakan nomor 3 Farsha. Gak apa-apa, mau dicari dulu jawabannya gak apa-apa, boleh. Apa, Miss? Nomor 3. Nomor 3. Iya, boleh silakan untuk dicari dulu. Jangan di awan. Masih ya? Itu ambil emang ini apa? Kenapa kita terjadi? Ini ya? Bukan. Ini. Banget ini. Oke, nanti nomor 4, nomor 4 gak usah deh. Satrio nomor 5 ya, Satrio. Terus Aska nomor 6. Nah, nanti buka lagi coba jawabannya nomor 6, cari apa. Satrio Amis. 5. 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, bentar Miss cek dulu. 1 dan 3. Memiliki dinding sel, bener. Salah nih, bukan 1 dan 3. Karena kalau misalkan tumbuhan itu, dia itu punya kloroplas. Nih, satunya udah bener. Satunya udah bener. 1, 4 dong. Ini harusnya bukan dinding sel, membran sel. Berarti iya, 1 dan 4, betul. Karena tumbuhan itu punya kloroplas. Kloroplas itu apa? Klorofil. Nah, kalau hewan kan nggak punya klorofil. Klorofil tuh apa sih? Zat hijau daun. Jadi kalau ada daun, itu kan ada hijau-hijaunya tuh. Kenapa sih, Miss, kok daun itu bisa ada hijau-hijaunya? Kenapa daun itu warnanya hijau rata-rata? Karena dia punya klorofil, dia punya kloroplas. Sedangkan kalau hewan itu nggak punya. Karena kan hewan itu kan ibaratnya punyanya bulu atau rambut gitu ya. Nah, makanya perbedaannya seperti itu gitu ya. Berarti 1 dan 4 tuh. Nomor 5. Satrio nggak usah di nomor 5 deh. Satrio bantu nomor 7. Nomor 8 ini Satrio, nomor 8 Aska, nomor 9 nomor 10 Farsha. Nanti boleh dibuka lagi di PDF-nya ya. Coba ya. Oke, Satrio boleh Satrio dijawab nomor 7. Komponen abiotik. Abiotik itu apa, Miss? Ayo apa abiotik? Udah belajar belum di sekolah? Belum. Belum? Komponen itu ada 2. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ya maaf Satrio sama Farsha Maska itu sekolahnya di mana? Nama sekolahnya? Amanah, Miss.
apa namanya? Apa? SMP IT ya? Al Amanah. Iya, SMP Al Amanah Pocis. iya Pocis. Oh, alah, oke. Oh, berarti di sini tuh eh masuknya kayak kayak apa ya? SMP IT gitu ya? Iya, Berarti lebih banyak ini dong, kayak pelajaran-pelajaran apa kayak contohnya tuh sejarah apa? nggak ada sejarah, Miss. Oh, nggak ada. Tapi Ya, Pelajaran Islami gitu, Miss. pelajaran Islam itu ya? kira sejarah apa? Sejarah Islam gitu ada nggak? Ada, Apa sih tapi pas namanya? PAI doang. Sama apa tuh namanya kayak tahsin gitu-gitu ada pelajaran itu ya, apa sih namanya fikih ya. Apa sih Miss kurang tahu karena Miss juga punya murid yang sekolah di sana gitu. Kalau dia kan sekolahnya Al Azhar namanya kan. Nah, kalau di sana itu sama sih mereka juga belajar umum ya. Masa umum tuh pelajaran kayak IPA, IPS gitu-gitu mereka tetap belajar. Kalian tetap belajar juga gak atau beda? IPA IPS, Miss. Oh, tetap belajar. Iya, Maksudnya tetap belajar pelajaran umum gitu ya? iya tetap. Oh, tetap oke. Tapi mungkin nggak terlalu di ini tekenin gitu kali ya? Iya Bisa. sih, Miss, kayaknya. Itu kan sekolah Islamnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa sih. Jadi kan Miss bisa tahu ya, maksudnya untuk kamu tuh eksplor lebih dalam terkait pelajaran-pelajaran lainnya gitu, biar kamu nggak hanya bisa di satu pelajaran aja, karena kan bidangnya banyak nih. Kalau SMP ada mata pelajarannya banyak gitu. Jadi Miss pengen sih kelas ini difokusin ke 3 pelajaran itu yang penting kayak IPA, matematika sama bahasa Inggris gitu biar maksudnya bisa bisa paham ketiganya juga gitu ya. Jadi memang Miss bimbing pelan-pelan gitu ya. Walaupun memang agak sedikit telat ya, agak sedikit telat. Nah, jadi kan nanti kelas 8 bisa lanjut gitu dan kita mulai dari awal lagi gitu kan. Nah, untuk komponen biotik ini komponen yang hidup, Satrio. Nah, ini berlaku juga untuk Farsha dan Aska ya. Harap diperdengarkan ya. Walaupun suara Miss agak sedikit bawel ya, memang Miss bawel jujur, karena kan Miss juga guru gitu. Jadi ya sangat-sangat benar-benar ekstrovert gitu untuk menjelaskan materi. Nah, kalau abiotik itu dia komponen yang sifatnya itu tak hidup gitu. Nah, kalau misalkan biotik atau hidup itu berarti dia ciri-cirinya itu kayak manusia, layaknya manusia. Dia bisa bernafas, dia bisa makan, minum, terus dia juga bisa berkembang biak dan semacamnya. Layaknya manusia. Kayak apa sih biotik itu? Kayak hewan, Terus cuma Udah, Mas. tumbuhan. Nah, terus apa lagi? Jamur. Tadi Miss bilang jamur itu bukan tumbuhan, sekali lagi. Kadang kan kita mikirnya, Miss jamur kan tumbuhan, Miss. Bukan, jamur itu ya makhluk hidup, cuman bukan bagian dari tumbuhan. Gitu ya. Dan juga bakteri. Bakteri itu berarti maksudnya juga biotik dong, Miss. Dia juga hidup. Iya, bakteri, virus, itu semua hidup. Ya, dia hidup. Dia hidup itu maksudnya, Miss kalau hidup itu gimana? Berarti dia ada di sekeliling kita, dia bisa bernafas, dia bisa berkembang biak. Nah, itu disebut sebagai biotik gitu. Nah, sedangkan kalau abiotik itu bagian dari lingkungan kita, tapi yang dia tidak bisa bernafas, dia tidak bisa makan minum, dia nggak bisa berkembang biak. Jadi dia tak hidup, mati bendanya. Kayak apa sih contohnya? Kayak pasir, air, nah, terus cahaya matahari, gitu, batu. Ya pokoknya mati, tidak hidup seperti contoh makhluk hidup yang ini, gitu ya. Nah, oke Satrio, berarti udah tahu dong Satrio komponen abiotik apa aja? Biotik itu i- ikan, tumbuhan, plankton. Itu biotik. Oh, salah. Oke, Air, abiotik. air, batu, pasir. Iya, kan yang Tadi hanya nggak satu. kebaca, Miss. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, nge-lag dikit, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut nomor 8. Oke, silakan Aska nomor 8. Oke, jawabannya apa nih Aska kira-kira nomor 8?
Rantai makanan, Miss. Bukan, ini namanya jaring-jaring makanan. Nah, bedanya ya kayak ini berlaku buat semuanya. Jadi kalau misalkan rantai makanan itu kan hanya satu garis saja. Kayak misalkan contohnya padi, padi dimakan sama tikus, ya kan? Terus tikus dimakan sama apa namanya? Bisa tikus dimakan apa? Ular ya. Ular dimakan sama elang. Udah, putus di situ aja. Itu rantai makanan. Ibaratnya kalau rantai makanan tuh dia cuman satu fase aja gitu loh. Udah padi dimakan tikus, tikus ular, ular dimakan elang, udah kelar gitu kan. Nah, tapi kalau jaring-jaring makanan itu dia banyak. Dia banyak rantai makanannya. Kayak misalkan ini, pohon bisa dimakan ulat, terus rumput bisa dimakan jangkrik. Nah, nanti jangkrik bisa dimakan dua lagi nih, dimakan ayam, bisa dimakan sama katak misalkan contoh, atau ulat bisa dimakan sama ayam, bisa dimakan sama katak. Terus si elang bisa makan ayam, bisa makan tikus, bisa makan ular bahkan kan. Nah, seperti itu. Jadi eh, kalau jaring-jaring makanan itu dia lebih kompleks, lebih banyak hewan-hewannya dan lebih banyak tumbuh-tumbuhannya juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10 boleh ke Farsha. Oke, Farsha. Simbiosis mutualisme adalah Interaksi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. iya, yang saling menguntungkan. Berarti satu untung, satunya juga untung. Kedua-duanya sama-sama untung. Nah, berarti contohnya apa nih jawabannya? B, 2 dan 3. Kupu-kupu dengan bunga, betul. Kenapa sih Farsha bilangnya tuh menguntungkan? Kenapa kupu-kupu sama bunga itu kita bisa bilangnya mereka saling menguntungkan? Mutualisme, karena apa? Kupu-kupu dapat makanan, bunga bisa bi- bisa disebarkan gitulah. Penyerbukan, penyerbukan. Nah, ya itu. Ya, penyerbukan, betul. Jadi si bunga bisa melakukan penyerbukan, si kupu-kupu itu dia bisa menyerap sari-sari dari bunga tersebut gitu ya. Nah, berarti saling menguntungkan nih kedua makhluk hidupnya. Nah, kalau kerbau sama burung jalak saling menguntungkannya karena Kalau nggak salah, burung jalak gitu bisa dapat makanan dari hewan kayak serangga yang gangguin kerbau gitu. kutu-kutu. Ya, gitu, Ya, kutu. terus kerbaunya gimana? Terus kerbaunya tuh jadi bersih dari kutunya itu karena kutunya dimakan burung jalak. Iya, betul. Oke. Nah, kalau ikan badut sama anemon laut itu simbiosis apa? Kan simbiosis banyak tuh, ada yang satunya untung satu rugi, kalau mutualisme kan dua-duanya untung kan, dua-duanya untung nih, satu untung satunya juga untung. Tapi kalau ada satu lagi simbiosis komensalisme. Nah, kalau komensalisme ini apa sih? Satunya itu untung, satu untung, tapi satunya itu netral. Jadi ini kalau netral tuh maksudnya gimana ya? Dia nggak untung, dia nggak rugi. Jadi ya udah biasa aja. Nah seperti itu. Nah, berarti dia netral nih. Sesatunya itu nggak untung, nggak rugi juga. Tapi satunya untung. Nah contohnya ikan badut sama animal laut. Si ikan badut ini dia bersembunyi di dekat anemon laut gitu. Ya ibaratnya anemon laut ini sebagai tempat singgahnya si ikan badut gitu. Nah, si anemon laut itu jadi netral, dia dia nggak diuntungkan dan juga dia tidak dirugikan. Karena kan si ikan badutnya itu hanya untuk bersinggah gitu ya. Nah, berarti menguntungkan si ikan badut gitu. Nah, kalau misalkan benalu, ada kata benalu, berarti dia masuk ke dalam simbiosis. Oke, Parasitisme. oke betul. Nah, kalau simbiosis parasitisme berarti satunya untung, satunya Rugi. rugi. Yang diuntungkan siapa? Benalunya. Benalunya. Yang dirugikan siapa? Inangnya. Inangnya. Inang itu maksudnya pohonnya ya, pohon yang dia tumpangi gitu. Pokoknya setiap ada benalu yang dia datang ke dalam pohon yang dia tempati itu namanya inang. Nah, si benalu ini kan menyerap sari-sari dari pohon tersebut
gitu, sehingga pohon yang dia tumpangi atau pohon yang benalu tumpangi itu akan gimana? Akan gugur, akan layu gitu karena sari-sarinya itu diserap oleh si benalu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga masuk ke bagian kisi-kisi ya. Nanti jadi silakan boleh pelajari lagi. Pokoknya kalau kelas 7 itu materi kisi-kisinya itu dari kingdom, simbiosis, sama terakhir planet gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 12 Miss mau tanya ke Satrio. 12 Satrio silakan. Ini masuknya jaring-jaring makanan atau rantai makanan Satrio? Kayaknya jaring deh, Miss. Iya, jaring. Betul, jaring. Kan ingat aja nih, bedanya kamu gini logikanya, kalau rantai sama jaring lebih besar nih jaring atau rantai? Jaring. Jaring, ya berarti kalau jaring tuh yang lebar, yang banyak gitu aja. Terus kalau rantai itu hanya ya udah kalau rantai kan udah sebatas muter gitu aja kan. Nah, kalau jaring kan dia luas gitu. Nah, jadi Mm, diingatnya seperti itu aja. Berarti kalau jaring-jaring makanan dia itu banyak hewannya, tumbuhannya juga banyak gitu ya. Nah, berarti di sini masuk ke jaring-jaring makanan. Nah, jawabannya kira-kira apa Satria nomor 12? Jika akibat inseks daya. Yang tidak terpengaruhi itu apa ya? Yang ada bingung. Nah, coba lagi dibaca. Coba lagi dibaca. Laba-laba, Miss. Laba-labanya kenapa? Hah? Laba-labanya kenapa? Ntar dulu sebentar. Mana? Kan belalang punah. Kok nggak ada, Miss? Ada. Ntar dulu, bisa lagi matiin. Oke, belalang punah. Terus kenapa belalang punah? Belalang kan makan laba-laba itu di situ. Udah ada ya? Iya. Oke, udah ada. Oke. Belalang punah. Organisme yang tidak terpengaruh itu apa? Yang nggak berpengaruh itu berarti kalau misalkan belalangnya nggak ada pun dia bisa makan gitu. Kira-kira mana? Miss, baterainya habis, Miss, ini. Gak apa-apa, dikit lagi kok kita selesai Satrio, jam 8 selesai. Oh, Jam 8 selesai. Oke. Apa apa tuh? Satrio? Besok kan kita ada lagi. Oke, apa Satrio jawabannya? Apa ya, Miss? Gini loh, kalau misalkan belalangnya punah. Ini belalang punah nih. Habis nih belalang nih. Dia nggak ada. Kira-kira yang nggak berpengaruh itu apa? Kalau laba-laba apakah pengaruh? Pengaruh dong. Karena laba-laba makannya belalang. Kalau misalkan nggak ada belalang, laba-laba berarti jadi lapar. Nah, berarti laba-laba jadi punah juga. Karena belalang punah. Terus kalau misalkan katak, katak makannya laba-laba. Kan? Terus kalau misalkan laba-labanya punah, karena belalangnya juga punah, gitu kan. Berarti katak Oh, juga ini, akan Miss. punah. Gitu. Berarti jawabannya Tikus. gimana? Tikus yang nggak berpengaruh. Iya. Tikus. Tikus dimakan ular-ular. Oke, Bener gak sih? Atau elang ya? elang itu dia walaupun elang sih menurut Miss. Karena gini Satrio, kalau misalkan tikus ini kan dia makannya juga padi ya. Ibaratnya masih berpengaruh sih menurut Miss ya. Berpengaruh ikut punah juga karena kan kalau misalkan gini loh, kalau misalkan si ini kan laba-laba dimakan serangga, kan laba-laba punah, serangga juga ikut punah dong. Ini ikut punah juga nih, ya kan? Dia ikut punah, karena kan udah nggak ada makanan lagi, itu kan. Nah, berarti seelang ini akan menyantap siapa tikus. Jadi tikus itu bakal mati juga gitu karena dimakan sama elang, kan?
Nah, yang nggak berpengaruh tuh siapa sih? Elang. Karena elang ini dia sebagai konsumen puncak. Yang Miss bilang konsumen puncak berarti dia bisa makan apa aja. Dia bisa makan burung serangga. Kalau burung serangganya punah, dia bisa makan burung pipit. Terus kalau burung pipitnya punah, dia bisa makan ular gitu. Jadi kan opsinya banyak ya. Sedangkan kalau misalkan dari yang rantai makanan yang pertama yang kita lihat di sini, si laba-laba ini kan hanya makan serangga gitu, hanya makan belalang. Ya kalau belalang punah, ya otomatis laba-labanya juga nggak bisa makan gitu. Karena pasokan makanan dia hanya dari belalang. Sama halnya dengan katak. Tapi katak pun walaupun laba-labanya punah, dia masih bisa makan serangga. Tapi kan serangganya Makan makan belalang belalang. juga. Iya, otomatis serangganya juga ikut punah gitu kan. Dan Hmm. seperti itu. Jadi konsumen puncak ini tidak akan berpengaruh karena dia bisa makan jenis makhluk hidup lainnya gitu ya. Ya. Oke, sampai sini paham ya, Miss rasa paham nih ya. Jadi nanti besok